الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan tersebut di dalam kitab Nihayah Syekh Ramli. Kita mulai halaman 5. Ini masing-masing dibatasi lah. Bismillah. Arti tersebut tuh ditulis di dalam kitab Nihayah Imam Syekh Ramli bahwasanya ujar sidin taharah itu terbahagi ia atas dua bahagi. Taharah itu terbagi dua bahagi. Pertama taharah ainiyah. Yang kedua taharah hukmiyah. Nah, itu pembagiannya. Maka taharah ainiyah itu adalah, berarti adalah situ supaya mudah dipaham, yaitu barang yang, maksud barang yang itu pekerjaan yang tiada melampaui ia akan tempat berdirinya, yang mewajibkan akan dia. Nah, maksudnya ini barang yang, arti barang yang itu misalnya membersihi najis. Nah, yang najis itu tiada melampaui ia akan tempat berdirinya, yang mewajibkan akan dia membersihkannya. Itu maksudnya. Jadi sini ringkas kata-katanya nih. Jadi misalnya tahi cacak ada di tangan kita. Nah, maka kita membersihi tahi cacak itu dari tangan kita disebut taharah ainiyah. Pertama bandanya ada, disebut ainiyah naranya secara kata. Yang kedua yang dibersihi tangan aja, kada melampaui dari itu. Kalau pang misalnya tangan ada tahi cacak lalu pin bersih ke batis misalnya. Nah, berarti kan melampaui naranya, ini kada melampaui dari apa yang ada di situ. Bilanya yang tahi cacaknya ada di tangan aja, di tangan tuh jadi bersihi, yang disebut mewajibkan akan dia naranya. Wajib dibersihi yang di tangan situ. Maka dibersihi kada kawa dibawa sembahyang. Itu yang disebut kada melampaui dari tempatnya pendiriannya tadi. Nah, ulangilah. Taharah hukmiyah dan taharah ainiyah dua macam ya Allah. Adapun taharah ainiyah itu yaitu barang yang tiada melampaui ia akan tempat pendirian yang mewajibkan dia. Nah, yaitu membersihi najis, yang najisnya itu ada di suatu tempat dan kita membersihinya kada melebihi dari tempat bacungulnya najis itu. Itu maksud tempat berdirinya tadi. Nah, kada melampaui dari itu, sekitar situ aja. Nah, yaitu seperti membasuh najis. Nah, najis macam-macamnya, ada tahi cacak, tahi tikus misalnya. Nah, tapi misalnya tahi cacaknya ninto kan sini bedakan yang mewajibkan dia. Pemahaman yang mewajibkan dia ninto artinya yang mana wajib dibasuh, itu aja yang berhubungan dengan di bawah sembahyang. Amunnya tahi tikusnya misalnya di lantai, di sudut, kita kada sembahyang di situ, kada wajib bersih. Ini disebut yang mewajibkan dia naranya. Nah, kada wajib kecuali kita hendak bersujud dan karena dahi cagernya tuh, nah maka wajib membersih. Apalagi cacak di atas atap misalnya, kalau bisa dipikirkan. Kalau bisa pikiran bersih biar aja bisa aja Tuhan yang bersih. Datangnya hujan ya kalau. Nah, jadi yang mana badan di bawah sembahyang, yang mana baju di bawah sembahyang, yang mana tempat kita beraktivitas sembahyang tuh karena awak kita waktu kita sujud rukuk, waktu berdiri di situ aja yang wajib bersih dari najis, ada melampaui dari itu. Nah, jelaslah. Dan taharah hukmiyah itu yaitu atau adalah, nah, barang yang melampaui ia akan dia. Nah, melampaui dia akan dia yaitu seperti wudu. Wudu ini kan najisnya pertama kada kelihatan. Ya kalau kedua yang dibersihi tadi banyak, muha, tangan, artinya melampaui dari satu permasalahan. Kada kawa cukup misalnya bau doto misalnya perasaku aja rasa igat aku di muha jadi basuh kada kawa
harus jalani, muha dibasuh, tangan dibasuh, sebagian kepala dibasuh. Nah, ini yang disebut toharah hukmiyah naranya. Kenapa disebut hukmiyah? Membersihi sesuatu seperti ada najis, tapi najisnya ada kelihatan. Disebut dihukumi membersihi, padahal najisnya kan ada. Pian mbah mandi bersih bener kok tuh, bersabun 3 kali sudah, mandi pulang sejam setengah, luas bener kok, luan berendam-rendamnya. Tapi pian kada bodoh, tetap benajis, dihukumi benajis. Kada kok dibawa sembahyang, padahal kita tahu najisnya ada, dalam bersih bener sudah, tapi tetap dihukumi benajis, kada kok sembahyang. Maka najisnya disebut hukmiyah naranya secara hukum. Syahdan adalah bagi taharah itu, taharah itu secara kata bersuci lah. Adapun bagi bersuci itu yaitu 4 wasail dan 4 maqasid. Nah, arti wasail itu sarana. 4 sarananya kita hendak berwudu, hendak bersuci itu 4 sarananya. Dan 4 bulan 4 maqasid. Arti maqasid itu 4 cara kita membersihkan atau 4 bentuk kita membersihkan. Jadi ada wasailnya taharah itu, ada maqasidnya. Nah, apa aja disebut wasail tadi aja. Arti wasail itu sarananya. Nah, pegarang disebut maqasid itu. Maqasid itu kelakuan kita bersuci itu ada 4 macam. Sarananya ada 4 macam juga. Nah, adapun wasail yang 4, tulis di bawah wasail sarana bersuci yang 4, maka wasail itu jamak lah timbangan mapailu. Wasailu. Nah, asal makna wasilah artinya sarana, wasilatun, wasilatani, wasailu. Jadi sarana-sarana artinya wasail tuh. Nah, dan wasilah yang pertama tuh nah. Adapun wasail yang pertama sambungannya. Wasail yang 4 tuh. Maka wasilah yang pertama daripadanya miyah. Tetamulah miyah. Artinya segala air. Nah, miyah itu bahasa Arab. Artinya berbagai macam air. Satu dulu. Jadi wasilah orang bersuci itu banyak ya kalau sarananya nih. Kadang-kadang banyak kayak apa? Nah, air dulu. Wasilah yang kedua najasat. Artinya segala najis. Baik, anda mesti bersuci bawa banyu segala macam. Hendak bersuci ini misalnya najisnya kadang-kadang apa? Ada juga najisnya ya kalau hanya terjadi itu nah. Sebab bersih kan ada najis. Dan wasilah yang ketiga ijtihad. Arti ijtihad itu tuh ada gawinya, ada praktiknya aja kita. Najisnya ada mencongkong di landau misalnya. Banyunya ada, tapi kada digosok-gosok, kada disimbur-simbur. Kada ada gawinarnya itu. Jadi sarana bersuci itu ada actionnya. Nah, dan wasilah yang keempat awani, artinya segala bejana air, maksudnya wadah. Banyu itu mung kada diwadahi, kada kayak apa kita mengaut. Ya, jadi sarana bersuci itu ada wadahnya, bejananya. Sungai itu wadah banyu juga. Ya kalau kada kau banyu itu gantung-gantung. Pasti ada yang menggantunginya itu nah. Dan yang tersebut di dalam Hasyiah Barmawi, Imam Barmawi nih, Jersidin bahwasanya hadang lah. Ini kita mengenal karakter Datuk Alam Bayan. Nah, setiap sidin berucap ada mau ujar kok. Pasti ujar ulama terus ya Allah. Nah, ini orang besar gini jadi dalil berataan nih. Ulama ujar kitab anu. Kada ada para saku, kada ada sidin. Nah, dia orang alim tuh kayak itu. Mun para saku aja bungul tuh orang tuh. Bahwasanya wasilah taharah yang pertama diujar Imam Barmawi. Nah, ujar sidin bahwasanya wasilah taharah yang pertama itu yaitu air. Ini yang beda persepsi nah. Ujar sidin air wasilah pertama. Yang kedua tanah bagi yang bertayamum, debu maksudnya. Dan yang ketiga batu istinja yang hendak yang nintoh ya kelak. Nah, jadi wasilah nintoh dan yang keempat najis. Ada tempat sini memandangkan wadah bejana ada tempat situ. Nah, adapun bejana dan ijtihad maka itu bukan ia daripada wasilah taharah, hanya saja adalah ia wasilah bagi wasilah taharah juga. Nah, ini berbeda membahas itu aja. Jadi bejana itu jadi lain wasilah taharah, tetapi wasilah dari wasilah taharah. Maksudnya apa tuh? Bejanan itu
sarana bagi banyu. Banyu itu adalah sarana bersuci. Jadi wadah ninto bukan sarana bersucinya tapi sarana banyu. Jasiden. Paham lebih nih? Nah, kada paham diaman aja sudah. Adapun maqasid, nah yang maqasid pula lah, hampir sudah wasail hampir sudah. Maqasid, adapun bentuk bersuci atau perilaku bersuci, maqasid taharah nih, yang 4 itu, maka yang pertama daripadanya wudu dulu. Bagus saya digarisi di bawah wudu tuh wudu tik. Nah ya kalau jadi ada tanda sudah belajar tuh wudu ya, tanda menggarisi aja bang, sudah belajar aja. Nah buktinya ada berbaris di bawah aja. Jadi mau nak cucu melihat, nah aku sudah belajar, nah kan ini ada barisnya di bawah aja. Jadi wudu dulu. Jadi bentuk kita bersuci itu pertama wudu. Ya kalau bentuk bersuci, bentuk taharah. Dan yang kedua gusul, artinya mandi wajib tentunya nih. Nah, dan yang ketiga tayamum, termasuk salah satu maqasid juga, termasuk bentuk bersuci juga. Dan yang keempat izalatun najasah, artinya menghilangkan najis. Yang kayak tadi, najis ada di pakaian, dibersihi, dibuang najisnya dulu, bendanya hanya dibersihi bakasnya kayak itu. Caranya itu pun termasuk bentuk bersuci. Jadi 4 bentuk bersuci lah. Pertama berwudu, kedua mandi wajib, ketiga tayamum, keempat izalatun najasah, menghilangkan najis. Termasuk menghilangkan najis babasuh, bakamih dan nah itu. Bakamih dan bahirau aja kita. Itu menghilangkan najis sebenarnya termasuk bersuci juga. Ketahui olehmu bahwasanya tatkala adalah segala hukum syara itu, hukum syara yang 7 enggak nah, yang di sifat 20 hukum syara 7 loh kok. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, sah, batal. Nah, jadi tatkala adalah hukum syara yang 7 itu ta'alluq, arti ta'alluq berhubungan ia hukum syara itu dengan yang 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Yaitu ibadah. Nah, jadi hukum halal, haram, sah, batal, wajib, sunnah, makruh itu hubungannya dengan beribadah. Dan muamalat. Nah, itu bacanya muamalat. Arti muamalat itu kegiatan ekonomi. Muamalat namanya kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu berhubungan juga lawan haram dan sah, sunnah segala macam. Dan munakahat, nah sambungannya tuh halaman 6. Munakahat, arti munakahat itu orang yang bakal kawinan tanah. Munakahat namanya yang nikah, hubungan suami istri. Nah itu pun ada juga urusan halal haramnya. Jadi hukum syariat berhubungan dengan munakahat. Dan yang keempat jinayat. Jinayat ini hukum, ada pelanggaran di hukum. Ketika orang ini tindak pidana aja kita. Jadi hukum pidana jinayat nih dalam Islam sudah ada diatur nih tuh. Dan yang siapa nang kayak ini hukumannya nang kayak ini. Nah itu jinayat namanya. Maka jadi hukum syariat berhubungan dengan 4 perkara dalam kehidupan kita. Pertama ibadah kita. Yang kedua urusan kita berusaha ekonomi muamalat di kita. Yang ketiga hubungan kita lawan anak bini munakahat, urusan kawin. Nah yang keempat hukuman seadanya ada terjadi kesalahan, ada tindak pidananya, jinayat. Nah 4 macam. Jadi maka berlakulah adat, arti adat itu kebiasaan segala imam kita di bawah naungan Syafi'iyah pada menjadikan kitab fikih mereka itu atas 4 rubu', 4 macam bagian, 4 pembagian. Jadi di kitab-kitab itu badatan kitab fikih lah biasanya. Kitab-kitab fikih Imam Syafi'i biasanya seluruhnya tuh turun-temurun sampai sekarang fikih itu terbagi 4 secara garis besar. Ada membahas ibadah, ya lah, ada membahas yang masalah muamalah, yang berjual tukar segala macam sanda, ada urusan yang munakahat, nikah, ada juga urusan yang jinayat, nah tindak pidana. Maka rubu yang pertama kitabul ibadah. Nah, ya kalau arti rubu itu 1/4 pertama tuh. Dan rubu yang kedua kitabul muamalat, nah, masalah perekonomian umat nih. Dan rubu yang ketiga kitabul munakahat, masalah yang urusan itu tuh.
Dan rubu yang keempat kitabul jinayat, bilanya melanggar sesuatu berhak dapat kisas misalnya, itu jinayat namanya. Itu ada juga dibahas dalam fikih, diatur tuh. Bermula hikmah yang demikian itu karena kenapa hikmahnya, kenapa ada 4 macam itu? Karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia pada segala manusia. Jadi yang keempat itu memang kada kau dipisahkan dari manusia aja sedin. Menjadikan ia Allah akan yang 4 macam itu pada segala manusia. Ada 4 kekuatan di diri manusia itu. Nah, jadi di diri manusia ini ada 4 kekuatan. Pertama, kuat. Itu bacaannya apa? Kuat nutqiyah. Nah, itu huruf nun lah. Nutqiyah itu huruf dal kota, hapus titiknya. Hanya ya itu tanpa huruf, ya itu andak ke belakang, qaf itu andak setelah ta. Pian ulun baca dari huruf pertama lah supaya lebih susunan. Non dulu. Imbah nun ta. Imbah ta qaf yang 4.2 tuh. Imbah itu hanya ya, hanya tak kepala itik. Tak merebutlah kepala itik. Nun, to, qaf, ya, to. Nah, itu salah cetak aja tuh, kan bukan salah di kolam bayan, salah cetak, nah salah tulis. Udah tuh kalau saya salah juga aja, ada kayak itu salah tulis aja nih. Jadi bacaannya nutqiyah, nutqiyah. Nah, yakni sudahlah. Amun sekilas dibaca nadifah, bersih artinya. Lain lagi, yakni kuat idrak. Apa yang disebut idrak? Akal. Nah, jadi akal kita itu ada berisi kekuatan atau kecenderungan untuk berbuat ibadah tuh ada akal nih. Maka akal kita ini kada bisa, kada diatur, harus diatur. Kayak apa maturnya? Dengan cara beribadah. Tuh akal tuh dibawa beribadah. Nah, maka karena di diri kita ada akal, maka otomatis ibadah pun diatur di situ. Nah, satu dulu hikmahnya tuh. Yang kedua, di diri kita ada jiwa kuat syahwiyah, syahwiyah batniyah. Nah, itu kabus leh. Syahwiyah batniyah, ba fa nun ya ha. Syahwiyah batniyah, yakni kuat keinginan parut. Nah, ya kalau orang tuh kenapa berusaha, anak mencari duit. Kenapa garang duit? Hendak bertukar. Kenapa garang ditukar? Pamakan. Nah, ya kalau ujung-ujungnya kan kepaka parut bukannya ini. Nah, jadi karena manusia itu ada kekuatan syahwiyah batniyah, yaitu kekuatan keinginan masalah parut, maka timbullah hukum muamalah sosial ekonomi tadi, yaitu keinginan parut kepada makan dan minum. Jadi asal muasalnya kenapa terjadi ada pasar, ya kalau bahkan pasar seluruh pasar dunia sampai dunia, dari yang pasar Betungging sampai pasar yang dunia internasional, itu sebenarnya dasarnya makan dan minum aja. Ya kalau mau kita pikirkan tuh ada pasar Betungging, tapi lah saya melihat ada pasar Betungging. Nah, ada tahu nih di Banjar apa ada nih tuh pasar Betungging. Ketiga, kuat syahwiyah farjiyah. Nah, syahwiyah farjiyah, narani anak Siti Farjiyah. Arti Farjiyah tuh kemaluan, alat kemaluan tuh narani bagus nih, bagus bener aja naranya aja narani Siti Farjiyah. Anda tahu Siti kemaluan. Nah, di diri kita ini ada juga syahwiyah. Arti syahwiyah tuh keinginan, farjiyah bintangan yang ninto, yakni kuat keinginan faraj kepada watak. Faras itu kemaluan lah kepada watak. Watak itu hubungan badannya kita. Jadi mun ada keinginan berhubungan badan itu normal, dasar kayak itu sudah Tuhan maulah. Nah, dan barang sebagainya, maka timbullah ada hukum dalam fikih munakahat, masalah nikah menikah, karena ada keinginan itu, Bang. Nah, keempat, kuat ghadabiyah. Nah, ghadabiyah, arti ghadabiyah itu yaitu kuat marah, yang jadi, arti jadi itu yang timbul daripada perbantahan dan berbunuh-bunuhan dan barang sebagainya. Itu terjadi di manusia tuh. Maka itu ada kitabnya khusus, yaitu kitab jinayat narannya dalam fikih.
Dan adalah faidah menyuruhkan segala pesuruh, dan faidah Allah tuh menyuruh akan segala utusannya, pesuruh itu para nabi, para rasul, kepada segala manusia itu untuk memperbaiki hal mereka itu pada pekerjaan dunia dan akhirat, dan tiadalah diperoleh baik halnya mereka itu melainkan dengan menyempurnakan segala kuat mereka itu yang 4 perkara. Nah, jadi para nabi, para rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki 4 macam nih tuh. Ya, kalau urusan ibadahnya, urusan inya cara berusahanya, ekonomi sosial budaya nih, dan urusan inya yang bicara menikahnya, dan urusan apabila ada terjadi pelanggaran itu bangkan apa Allah Ta'ala mau usus para nabi, para rasul nih tuh. Jadi kada mau baik manusia itu kayak itu bahasa sederhananya, bila 4 macam tuh nya kada paham itu tuh. Nah, yang 4 perkara itu, maka dengan semata-mata karunia Allah Ta'ala bagi mereka itu dijadikannya yang menyempurnakan kuat nutqiyah tadi itu adalah ibadah. Nah, jadi mun hendak bujur kuat nutqiyahnya, akalnya, maka harus paham dan mengerjakan ibadah, harus paham ibadahnya. Dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah batniyah bang itu yaitu muamalah. Nah, dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah farjiyah bang itu adalah munakahat, masalah nikah. Dan yang menyempurnakan kuat godobiyah bang tuh godobiyah itu adalah jinayat. Karena barang yang dibahas daripadanya pada ilmu fikih, nah, arti barang itu pelajaran yang dibahas daripada ilmu fikih, jika ta'alluq ia, jika berhubungan ia dengan menyempurnakan kuat nutqiyah, maka yaitu ibadah. Ini tablik pulang nah. Dan jika ta'alluq ia, berhubungan ia dengan menyempurnakan syahwiyah batniyah, maka yaitu muamalat. Dan jika ta'alluq ia, berhubungan ia dengan menyempurnakan kuat syahwiyah farjiyah, maka yaitu munakahat. Dan jika ta'alluq ia dengan memperkuatkan, maksud menyempurnakan kuat godobiyah, maka yaitu jinayat. Nah, pelajarannya tuh. Dan kisah bahasa pulang, didahulukan oleh segala imam kita Syafi'iyah akan rubu' ibadah. Pembahasan ibadah itu berdahulu jasiden karena mulianya. Nah, karena ibadah itu mulia sebab ta'alluqnya kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu berhubungan dengan Allah, maka setiap kita fikih berdahulu itu yang dibahas ibadah. Dan diiringi oleh mereka itu para ulama yaitu membahas akan rubu' ibadah itu dengan rubu' muamalah. Nah, jadi ibadah untung rubu' ibadah, rubu' muamalah pulang. Karena sangat hajat segala manusia kepadanya. Nah, ya kalau dan yang diiringi oleh mereka itu akan rubu muamalah dengan rubu munakahat pulang. Ibadah untung muamalah, munakahat pulang, karena terkurang hajat segala manusia kepadanya. Nah, amun kada nikah masih kawap ya, tapi mun kada makan bang. Nah, ya kalau jadi ibadat urusan ekonomi, ibadah ekonomi hanya urusan munakahat tadi pulang. Daripada barang yang dahulunya, dan diiringi lagi oleh mereka itu akan rubu munakahat dengan rubu jinayat. Nah, ibadah tuntung munakahat rubu jinayat pulang mengiringinya karena sedikit wukuknya. Arti sedikit wukuk itu sedikit terjadinya, kan jarang loh kok yang terjadi yang tindak pidana nih, jarang-jarang benar tuh. Nah, kada kayak mun ibadah hari-hari. Nah, karena sedikit wukuknya, arti wukuk itu terjadinya dengan nisbah, maksud nisbah dengan memandang dengan barang yang dahulunya. Jadi paling utama benar ibadah karena itu hari-hari. Lalu urusan ekonomi, muamalat karena itu mengiringinya penting hajat. Ibadah itu munakahat, ibadah itu hanya jinayat. Nah, sesuai dengan prioritasnya aja kita. Dan didahulukan oleh mereka itu pada rubu ibadah akan kitabus salat pulang. Nah, jadi kalau masalah rubu ibadah, urusan yang pemulaan kitabus salat. Kemudian maka kitabus zakat, kemudian maka kitabus saum, kemudian maka kitabul haji, karena mengamalkan peraturan hadis yang sahih lagi masyhur, buniyal islamu ala khamsin ila akhirih. Ya lah. Nah, ini karena pulang bila yang bab salat yang pendahulu dibahas adalah bab taharah pulang. Jadi bab taharah itu membahas masalah sembahyang. Yakni diperbuat Islam itu, dibangun Islam itu, didirikan Islam itu atas 5 perkara hingga akhirnya jadi. Yang pertama kan tadi sembahyang tadi. Hingga akhir hadis, dan digugurkan oleh mereka itu perkataan atas 2 kalimat syahadat. Nah, kada ada di fikih itu membahas 2 kalimat syahadat. Arti digugurkan itu kada dibahas oleh mereka itu akan perkataan 2 kalimat syahadat, karena bahwasanya kenapa kadang di dalam kitab fikih kada ada membahas asyhadu alla ilaha illallah itu kenapa aja? Kalau pengen bertakon ya kalau dijawab itu kelampayan aja sedina. Yaitu
bahwasanya ya Sidin tunggalkan, tambah ditunggalkan, arti ditunggalkan tuh disendirikan dengan kitab yang tulis saudara, ditunggalkan artinya disendirikan, dikhususkan. Jadi membahas syahadat itu Jasidin ditunggalkan, dikhususkan, disendirikan dengan kitab yang mustaqil. Nah, itu mustaqbal bacanya lah. Nah, yang bujur mustaqil. Jadi mustaqil, baknya lebihan. Jadi baknya dihapus, mustaqil naranya. Arti mustaqil tuh khusus tersendiri kitabnya, yaitu si kitab pelajaran sifat 20. Maka di fikih itu ada di situ urusan yang asyhadu alla ilaha illallah ada. Tapi dari sifat apa rukun Islam yang kedua sampai kelima tuh fikih urusannya. Enggak itu tuh. Itu mustaqil sudah lah. Karena mustaqbal tuh akan datang artinya lain lagi kisahnya. Dan memulai mereka para ulama Syafi'iyah nih akan kitabus salat dengan taharah, dengan membahas taharah karena hadis riwayat Imam Hakim dan lainnya. Dalilnya tuh kenapa aja pian betakum misalnya kenapa aja bilang buka kitab fikih indah taharah berdahulu aja. Nah itu ada dalil hadisnya yaitu riwayat Imam Hakim Jasidin miftahus shalah at-tahur. Itu dalilnya. Yakni yaitu miftahnya sembahyang. Nah, bahasa Arab miftah sin artikan miftah juga. Arti miftah itu kuncinya sembahyang yaitu taharah, babarasih, bersuci. Dan lagi taharah itu satu syarat daripada segala syarat sembahyang. Dan syarat itu wajib terdahulu daripada masrut. Nah, syarat itu berdahulu daripada masrut. Arti masrut itu pekerjaan sembahyangnya itu masrut sebenarnya. Berdahulu pada martabat, arti pada martabat itu pada nomor urut. Nah, misalnya syarat sah sembahyang apa? Bersih dari suci dari hadas besar, hadas kecil. Nah, syarat tuh ya kalau jadi kada kawa sembahyang tuh berdahulu dulu suci dari hadas besar, hadas kecil. Karena termasuk syarat dan syarat berdahulu daripada masrut. Nah, daripada sembahyangnya pada martabat. Maksud martabat itu pada derajat nomor urut. Nah, maka sayugiannya didahulukan pula daripada masrut pada wadha'. Nah, pada wadha' itu pada susunan ya kita. Arti wadha' itu susunan yang sudah diatur. Wadha' naranya atau peraturan kita tulis di wadha' itu peraturan. Jadi peraturannya sudah kayak itu harus berdahulu taharah dulu hanya sembahyangnya. Wadha' itu artinya sudah diatur arti wadha'. Dan memulai mereka itu daripada segala pelajaran kitab taharah yaitu wasilah taharah juga yang berdahulu. Yang 4 perkara itu yaitu dengan air. Nah, kan wasilah tadi kan ada 4 loh Kak. Wasilah taharah. Nah, yang pemulaan air, maka airlah pemulaan yang dibahas. Kenapa aja pemulaan dibahas? Karena bahwasanya ialah yang asal. Arti asal itu paling pemulaan pada alat taharah. Jadi alat yang paling pemulaan bersuci itu banyu dulu. Maka banyulah yang berdahulu dibahas. Dan lagi disebutkan oleh mereka itu pada perkataan Anas bicara air pada perkataan atas bicara air akan ayat Quran yang menyatakan air yang suci lagi mensucikan. Nah, yang dibahasakan daripadanya dengan air yang mutlak. Nah, karena mengambil berkat dengan dia. Jadi pembahasan air mutlak itu memang sudah diatur. Atau karena akan dalil perkataan yang lagi akan datang. Iya, jadi kita setiap ada penjelasan ada dalilnya Jasidin. Dan tiada mengapa terdahulu dalil daripada madlul. Karena bahwasanya jadi Sidin memedahkan dalil berdahulu kata Bapak daripada yang berdudi madlulnya tuh. Arti madlul itu yang ditunjuki, dalilnya yang menunjuki. Misal ada asap, dalil tuh madlulnya api. Nah, itu maksudnya tuh. Kada kawa dipadahkan kada ada api sebab dalilnya ada asap dalilnya. Madlulnya api. Karena bahwasanya dalil apabila ada adalah martabatnya itu terdahulu. Nah, yang tersebut kenyataan sekalian yang tersebut itu di dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Nah, jadi Jasidin karena setiap pelajaran ada dalilnya, kada apa aja dalil berdahulu Jasidin, itu pembahasannya. Maka dari karena inilah kusebutkan ayat yang tersebut itu di sini karena mengambil berkat dengan dia serta
dalil perkataan yang lagi akan datang. Qalallahu ta'ala. Nah, dalilnya sini padahal kan kenapa membahas masalah banyu? Karena di Quran ada urusan banyu juga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Artinya ma'an itu ya banyu. Artinya firman Allah Ta'ala, dan telah kami turunkan dari langit akan air yang suci lagi mensucikan. Nah, itu dalil Qurannya. Kenapa banyu itu penting? Bedahulu dibahas dijadikan alat bersuci. Bedudi masalah yang dabu bedudi ya, kalau batu bedudi, banyu bedahulu, karena itu di Quran ada sudah bedahulu aturannya. Ketahui olehmu bahwasanya sedikit lagi lah. Makin pian panat pian makin banyak pahalanya tahulah. Makanya karasi aja nggih. Nah, itu nggih, apalagi mau sampai tabakar yang lantai itu begini ya pian duduk. Bahari emang kayak itu mempundukan itu saya itu nggih mau apa enggak ada anu. Tapi ini pendukan keliling. Jadi ketahui olehmu dikit lagi lah bahwasanya air itu terbagi atas 4. Nah, 4 bahagi. Pertama air mutlak dulu, yang tiada makruh memakai dia. Nah, air mutlak yang kada makruh memakai, satu dulu. Kalau pengen ada ujian nasional banyu itu berapa terbagiannya aja? Oh, tak bagi 4 jawaban. Napa-napa aja. Yang pertama air mutlak yang kada makruh memakainya. Yang kedua belum dulu Jusiden. Yang kedua yaitu air mutlak yang makruh memakai. Mutlak juga tapi makruh. Apa pembahasannya kini ada dibahas tuh. Arti mutlak nih itu apa garang mutlak? Ada juga dibahas ini belum lagi. Yang ketiga air mustakmal. Nah, yang keempat air mutanajis. Nah, jadi kina sidin tuh memadahi masalah air ini 4 macam ini yang terperinci benar. Jadi jelas benar, dan kadang tak ulang-ulang supaya sangat jelasnya tuh. Nah, hampir-hampir ada perlu lagi kita menjelaskan, kan tinggal belum baca aja terus langsung paham gitu nah itu ya. Yang paham ya. Yang sulit paham ini kita bahasanya aja, yang perlu menjelaskan tuh bahasanya aja. Sebenarnya kan ini bahasa kita yang kekinian nih kada perlu dijelaskan lagi, paham langsung pian. Cuma karena bahasanya nyaman bahari itu yang dijelaskan. Cakanya bahasa milenium pian langsung paham kan aja pian. Oh, ilih jadi gitu langsung. Saking jelasnya itu kan nih. Cuma kenapa harus dijelaskan bahasanya. Nah, ini tuh. Insyaallah kita sambunglah pasal pada menyatakan air mutlak. Nah, insyaallah wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.